Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Supriyadi pada Supriyadi Channel. Kali ini saya akan membahas tentang lubang bekas tambang. Baik, Anda ketahui bahwa kegiatan di bidang tambang yang saya maksud di sini adalah open mining di darat, ya, tambang di darat, open mining. Jadi tambang itu bisa offshore, bisa onshore, bisa open mining, bisa juga tambang dalam. Pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas tentang open mining, ya. Nah, kita ketahui kegiatan open mining yaitu ada 4 tahapan, ya. Yang pertama adalah prakonstruksi, yang kedua adalah konstruksi, yang ketiga adalah operasi, yang keempat adalah pasca operasi. Baik, pada tahap prakonstruksi ada kegiatan sosialisasi atau lebih populer adalah konsultasi publik. Konsultasi publik dimaksudkan adalah masyarakat sebelum kegiatan tambang dimulai sudah diberitahu apa rencana kegiatan, apa yang akan dilakukan, di mana batas proyeknya, termasuk juga ada kegiatan pengadaan lahan. Jadi pada pengadaan lahan ini meliputi pembebasan lahan, di dalamnya adalah tanah, ya. Yang kedua adalah bangunan kalau ada, apakah itu rumah atau bangunan lainnya. Yang ketiga adalah tanam tumbuh, tanaman apa yang ada di atas areal yang akan dibebaskan. Nah, semua itu akan ada kegiatan pengadaan, apakah tanah itu merupakan tanah negara atau tanah perusahaan atau tanah masyarakat. Semuanya akan didata, akan dilakukan kompensasi, ya. Nah, pada tahap kedua, tahap konstruksi. Nah, pada tambang open mining itu biasanya digunakan juga atau dilakukan juga dibuat jalan tambang, ya, dari lokasi tambang keluar. Nah, bisa juga sampai ke pelabuhan, dan juga ada pembangunan pelabuhan, ya, jeti khusus untuk tambang. Nah, jalan ini juga jalan khusus tambang, tidak jalan yang bisa dilewati oleh kendaraan umum. Selanjutnya ada tahap operasi, yaitu mulai dilakukan penambangan diawali dengan membuka tanah permukaan atau topsoil dan disimpan di satu tempat. Dilakukan penumpukan satu tempat. Karena apa? Karena nanti akan digunakan pada waktu tambang berakhir, akan digunakan untuk reklamasi. Nah, jadi pada tahap operasi pertama adalah pengupasan lahan. Mungkin diawali kalau dia ada pohon-pohonan atau ada bangunan, tentunya harus dipotong pohonnya, bangunannya dibongkar, dan tanahnya dikupas, diletakkan pada suatu tempat untuk dimanfaatkan kembali. Nah, selanjutnya baru dilakukan penambangan. Nah, bisa penambangan ini batu bara pada tahap operasi. Jadi setelah tanah topsoilnya dibuka, diambil, ditempatkan pada suatu tempat, mulailah dilakukan pengambilan bahan tambang itu sendiri. Seperti tadi, bisa timah, bisa batu bara, kaolin, dan lain-lain. Dan suatu saat apabila bahan galian itu habis, maka tinggallah lubang-lubang, ya, lubang bekas tambang. Nah, kalau dibiarkan, lubang ini akan terisi oleh air run off dari daerah sekelilingnya, timbul menggenang di bekas tambang. Nah, ini banyak kita temukan di mana-mana. Setelah tambang itu berakhir, pasca operasinya berakhir, maka masuk pada tahap pasca operasi. Nah, pada tahap operasi apakah ada dampak terhadap lingkungan? Ada.
Jadi dampaknya tidak hanya pada tahap prakonstruksi pengadaan lahan, sosialisasi, dampak pada konstruksi pembuatan jalan tambang, pembuatan jeti. Pada tahap operasi juga timbul dampak, tenaga kerja diterima, kesempatan berusaha ada, terjadinya debu dan segala macam, ya. Pada tahap pasca operasi dampaknya adalah berupa timbulnya lubang-lubang bekas tambang. Mau diapakan ini? Nah, ini yang menarik. Sebenarnya ada pengelolaan untuk tambang. Pertama adalah pada waktu pasca operasi, namanya kegiatan reklamasi. Jadi mengisi bekas tambang itu dengan tanah, ya, dengan tanah yang tadi topsoilnya ditumpuk pada suatu tempat, dikembalikan pada bekas tambang. Tentunya tanah yang dikembalikan, yang direklamasi, pasti tidak sebanyak bahan yang diambil. Artinya walaupun ditimbun, walaupun direklamasi, masih belum bisa rata dengan tanah awal, ya. Itu adalah dampak tersendiri, ya. Yang kedua ada namanya kegiatan revegetasi, ditanam kembali bekas-bekas tambang itu dengan berbagai macam. Nah, saya akan mengajak Anda untuk mengetahui apa saja manfaat yang bisa digunakan atau bekas tambang. Pertama, bisa sebagai tempat wisata baru, ya. Misalnya Taman Titi Wangsa di Kuala Lumpur. Saya pernah ke Kuala Lumpur tahun 90, itu ada Taman Titi Wangsa di sana. Itu merupakan bekas tambang timah dahulunya. Yang kedua, di bekas tambang batubara Sawalunto, Sumatera Barat, itu juga ada dibuka untuk wisata. Jadi dikembangkan bekas tambang itu tergenang air, dibuat daerah wisata sehingga cukup menarik. Ada rumah makan dan segala macam di sekitarnya. Yang ketiga yang saya lihat, saya pernah ke sana, ke Bangka, itu PT Kobatin. Nah, dia melakukan kegiatan pada pasca operasi dengan reklamasi, ya, dengan topsoil yang disimpan sebelumnya dikembalikan, terus ditanam dengan tanaman buah. Nah, pada waktu itu ditanam mangga dan pertumbuhan cukup bagus, buahnya lebat, jadi cukup bagus, ya. Nah, yang selanjutnya dibuat apa lagi? Jadi tidak hanya buah-buahan, tapi juga bisa kayu-kayu, misalnya kayu apa yang bisa tumbuh di suatu daerah di wilayah tambang itu. Misalnya apakah bisa jati atau bisa mahoni. Mahoni Anda ketahui juga mempunyai kualitas yang bagus untuk digunakan sebagai perabot. Nah, bisa juga tanaman semusim, sayuran, dan lain-lain. Nah, tergantung pada kondisi setempat. Bahkan saya pernah melakukan studi di Jabodetabek. Itu ada suatu perusahaan yang punya lahan berbukit, ya. Nah, perusahaan ini akan membangun rumah, tapi karena kondisi lahan di sana itu berbukit dan di dalamnya cukup mengandung pasir yang berkualitas, maka perusahaan ini sebelum dia membangun rumah, dia kupas, dia simpan topsoilnya, terus dia ambil pasir sebagai kuari untuk berbagai keperluan bangunan. Jadi sebelum dia membangun rumah, dia sudah dapat uang atau dapat hasil dari penambangan daerah yang akan dia ratakan untuk dibikin pemukiman. Nah, nanti saya akan memberikan contoh beberapa bekas tambang yang masih air tergenang di sana, belum dimanfaatkan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat para pengusaha dapat melakukan kegiatan tadi, reklamasi bekas tambang, dan di atasnya adalah dengan humus tadi, dan seterusnya adalah revegetasi. Nah, revegetasi bisa berupa buah-buahan, bisa berupa pohon, bisa berupa tanaman semusim, tergantung pada tanaman apa yang cocok di daerah tersebut. Demikian pembahasan tentang bekas tambang kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semua.
Demikian pembahasan dari saya tentang bekas tambang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.